Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Living Quran, tempat di mana kita belajar dan bercerita agar menambah wawasan yang kita miliki. Oke teman-teman, dalam hidup ini banyak sekali misteri-misteri yang belum kita ketahui. Salah satu contohnya yaitu penguasa bumi sebelum manusia. Menarik bukan untuk kita bahas kali ini? Dan seperti biasa, sebelum kita membahas kisah kali ini, klik dulu tombol like, subscribe, serta aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan sebelum kita mulai ceritanya, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa foto yang ditampilkan dalam video ini itu hanya ilustrasi semata, tidak ada unsur yang lainnya. Oke teman-teman, saya akan spoiler dulu kisah turunnya jin ke bumi. Pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana asal jin dan bagaimana mereka pertama kali turun ke bumi? Sebelum manusia diciptakan, jin sudah lebih dulu menghuni bumi. Mereka membangun peradaban, memiliki kota-kota besar, bahkan teknologi yang luar biasa. Namun, karena kesombongan dan kezaliman mereka sendiri, Allah pun mengutus pasukan malaikat untuk menumpas mereka. Dan pertempuran besar pun terjadi, banyak jin dihancurkan, dan sebagian lainnya melarikan diri ke lautan, gua-gua serta hutan-hutan, tempat tersembunyi di bumi. Setelah itu, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, dan jin pun mulai hidup berdampingan dengan manusia. Pertanyaannya, tapi apakah mereka benar-benar pergi? Tentu tidak. Hingga saat ini, jin masih ada di sekitar kita, bersembunyi dalam dimensi yang berbeda. Beberapa membantu manusia, sementara yang lain menyesatkan dan mengganggu mereka. Bahkan, Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darahnya. Jadi, bagaimanakah kisah lengkapnya? Lalu, apa yang akan terjadi setelahnya? Jangan lewatkan kisah serunya di video kali ini. Tonton sampai habis dan bersiaplah untuk kebenaran yang mengejutkan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita bahwa langit, bumi, dan segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi diciptakan dalam 6 hari sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Sajdah ayat 4, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Perlu diketahui juga teman-teman bahwa perhitungan yang dipakai itu berbeda. Barangkali 6 hari bagi Allah kalau kita hitung dengan memakai perhitungan kita sekarang ini mencapai beribu-ribu tahun atau berjuta-juta abad, atau lebih banyak dari itu atau kurang dari itu. Atau barangkali perhitungan Allah sama sekali tidak seperti itu. Yang pasti perhitungan itu termasuk sesuatu yang gaib dan kita tidak diperbolehkan untuk mendalaminya tanpa disertai ilmu pengetahuan. Di balik dunia yang kita lihat, ada alam lain yang penuh misteri. Jin, makhluk yang diciptakan dari api, telah ada jauh sebelum manusia. Namun, tahukah kalian bahwa mereka juga pernah turun ke bumi dengan tujuan tertentu? Kisah ini telah tercatat dalam kitab suci dan dipercaya oleh banyak peradaban. Inilah kisah turunnya jin ke bumi, tercantum dalam surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Menurut berbagai riwayat, sebelum manusia, jin hidup di bumi dan membangun peradaban mereka sendiri. Mereka memiliki kota-kota besar, teknologi yang luar biasa, serta kemampuan untuk berpindah dengan cepat. Namun, seiring waktu, banyak di antara mereka yang menjadi sombong dan zalim, hingga akhirnya terjadi peperangan di antara mereka sendiri.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa jin dulu berbuat kerusakan di bumi sebelum penciptaan Adam, sehingga Allah mengutus malaikat untuk mengalahkan mereka dan mengusir sebagian ke lautan dan pegunungan. Pada awalnya si jin ini menyembah kepada Allah baik di bumi maupun di langit. Akan tetapi dia ujub dengan dirinya dan terasuki ketakaburan, merasa besar. Dalam keadaan demikian, Allah melihat apa yang ada di dalam hatinya. Maka Zat yang Maha Agung berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dikisahkan bahwa karena kezaliman yang mereka lakukan, Allah mengutus pasukan malaikat untuk turun ke bumi dan menumpas jin-jin yang durhaka. Banyak dari mereka dihancurkan dan sebagian lagi berlarian ke lautan, gua-gua dan tempat tersembunyi di bumi. Jin yang bertahan kemudian hidup berdampingan dengan manusia ketika Nabi Adam diciptakan. Setelah manusia mulai menghuni bumi, jin tetap ada di sekitar mereka. Beberapa jin membantu manusia, sementara yang lain menggoda dan menyesatkan mereka. Makhluk-makhluk ini hidup di tempat-tempat yang jarang dijamah manusia, seperti hutan belantara, lautan dalam, hingga dimensi yang berbeda dari kita. Tercantum dalam surah Al-A'raf ayat 27. Sesungguhnya dia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa lihat mereka. Mereka diyakini juga memiliki kehidupan sosial, berkeluarga, dan memiliki kepercayaan serta agama tersendiri. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki kepekaan dalam hal ini kerap kali melakukan interaksi dengan jin-jin, baik berasal dari jin muslim maupun jin kafir. Berkaitan dengan agama para jin, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan di antara kami jin ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus." Quran Surah Al-Jin ayat 14. Teka-teki makhluk penghuni bumi yang diciptakan sebelum Nabi Adam alaihissalam akhirnya terungkap. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, setelah Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi dengan segala sifatnya, gunung-gunung telah ditancapkan, angin telah dilepaskan, di bumi telah ada binatang-binatang liar dan bermacam-macam burung. Maka buah-buahan mengering dan berjatuhan ke bumi. Lalu di bumi tumbuh rerumputan yang satu sama lain saling tumpang tindih. Pada saat itu, bumi mengadukan persoalan tersebut kepada Tuhannya. Atas pengaduan itu, Allah menciptakan umat yang beraneka ragam dan berlainan jenis yang diberi nama jin. Jadi, secara garis besar, beberapa ulama menyebut bahwa sebelum jin, Allah telah menciptakan makhluk bernama Hin dan Bin yang menghuni bumi. Mereka dikatakan lebih dahulu ada sebelum jin, tetapi akhirnya dihancurkan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan, dahulu sebelum jin dan manusia, Allah telah menciptakan makhluk bernama Hin dan Bin. Ketika mereka berbuat kerusakan, Allah membinasakan mereka, lalu menciptakan jin sebagai penggantinya. Serta dalil pendukungnya dalam surah Al-Hijr ayat 27, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum manusia, jin sudah lebih dulu ada. Namun, dalam beberapa tafsir,
Jin bukanlah makhluk pertama di bumi, melainkan ada makhluk sebelumnya yang diyakini sebagian ulama sebagai Hin dan Bin. Lalu setelah Hin dan Bin dihancurkan, jin diciptakan dari api tanpa asap dan menggantikan mereka sebagai penghuni bumi. Jin memiliki akal dan nafsu seperti manusia, serta diberikan kebebasan untuk beriman atau kafir. Namun, jin juga tidak semuanya taat. Sebagian mereka berbuat kerusakan sehingga Allah mengutus pasukan malaikat untuk menumpas mereka. Hal ini serupa dengan bagaimana Hin dan Bin sebelumnya dihancurkan. Jadi, kalau kita runtut kronologisnya, urutannya yang pertama Hin dan Bin, makhluk sebelum jin yang dihancurkan karena berbuat kerusakan. Lalu, jin, makhluk baru yang diciptakan setelah Hin dan Bin, tetapi juga akhirnya melakukan kezaliman di bumi. Dan yang terakhir, yaitu umat manusia, khalifah terakhir yang menggantikan jin di bumi setelah jin gagal menjalankan amanah. Kesimpulannya, keberadaan jin bukan hanya mitos, tetapi telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran dan pengalaman manusia selama ribuan tahun. Mereka adalah makhluk yang berbagi dunia dengan kita, tetapi hidup dalam dimensi yang berbeda. Maka, penting bagi kita untuk selalu menjaga diri dengan perlindungan kepada Allah SWT agar tidak terjerumus dalam tipu daya mereka. Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Namun, sebagaimana manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan, jin pun mengalami hal yang sama. Ada yang taat, ada pula yang ingkar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari godaan makhluk yang tak kasat mata. Jadi, bagaimana seharusnya kita menyikapi keberadaan jin? Jangan takut, tapi juga jangan lalai, sebab manusia yang berpegang teguh pada iman dan doa akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Semoga kisah ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Besar harapan teman-teman bisa menambahkan kekurangan yang ada dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.